Sampai kepo diri lu tadi. Wah, masih gak kelihatan kalingan. Ya, aku baru lihat tayangan. Iya. Itu saya sering nonton juga Ustadz. Makanya saya tahu banyak banget cerita-cerita orang yang juga bahkan mencari-cari. Nah pertanyaannya nih Bib nih, apakah semua sebenarnya orang ini bisa melihat dan berinteraksi dengan setan atau jin ya? Atau hanya orang-orang terpilih saja? Bahkan tadi kalau kita lihat tuh ada jin atau setan tadi bisa ditundukkan atau ditaklukkan oleh manusia. Bahkan sampai digendong-gendong lagi gitu tadi itu. Ini gimana Bib penjelasannya mau ini jin Bib? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi Ustaz Syam, ya Ustaz Maulana sudah menyampaikan ya bahwa hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa kita melihat dalam bentuk asli itu tidak bisa. Ya, di dalam Quran bahkan dikatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka itu bangsa jin itu melihat kalian itu dari tempat yang kalian nggak bisa melihat mereka. Ya, nah jadi itu ayat Quran, hadis Rasul menyatakan demikian. Maka yang bisa melihat dalam bentuk aslinya adalah para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Tadi diberikan contoh misalnya Sayyidina Sulaiman alaihissalam. Sayyidina Sulaiman ini, Nabi Sulaiman alaihissalam itu bukan hanya dia melihat jin itu, bahkan memerintahnya. Dan yang diperintah bukan jin yang ecek-ecek kayak tadi itu, tapi ifrit ya. Ifrit itu di dalam apa namanya fikih dikatakan adalah salah satu di antara jin yang paling kuat. Jadi dia bisa melakukan hal-hal yang bahkan bisa membunuh dan sebagainya, tapi dia tidak berada di dunia manusia, tengah hutan lebat ya, di tengah apa namanya gunung dan jauh. Tapi Sayyidina Sulaiman alaihissalam bisa memerintahkan Ifrit sampai Ifrit itu menyatakan apa namanya ana atika qabla an taquma min maqamik. Saya bisa bawa itu kursi singgasana Ratu Bilqis itu sebelum kamu bangun dari dudukmu ya. Tapi akhirnya dikalahkan oleh manusia juga. Ya, orang yang diberikan ilmu dari kitab lalu dia berkata ana atika qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya bisa mengangkat kursi itu sebelum matamu berkedip. Lalu diangkat, berarti manusia bisa mengalahkan itu. Nah jadi saya mohon maaf ya, tadi itu kalau memang benar itu jin ya sampai dia hilang lah ya. Kalau seperti itu kan bisa jadi juga adegan itu ya dibikin begitu. Tapi intinya dalam bentuk sebenarnya itu tidak bisa ya. Dalam hadis juga bahkan Nabi Muhammad SAW bukan hanya jin. Iblis itu dalam bentuk yang sebenarnya pernah ditaklukkan sama Rasulullah SAW. Beliau sedang sholat ya, nah, kemudian tiba-tiba Iblis itu datang bawa api. Dalam hadis sahih dikatakan mau memutuskan salatnya Rasulullah SAW. Lalu dicekik oleh Rasulullah SAW sampai kata baginda Nabi SAW, sampai aku rasakan dingin lidahnya di tanganku. Sampai keluar lidahnya itu ke tangan Rasulullah. Seandainya tidak didahului oleh doa saudaraku Sulaiman, saya akan ikat iblis itu sehingga anak-anak kecil kota Madinah bisa melihatnya. Nah artinya kalau Rasul bisa bentuk asli. Tapi kalau bentuk asli itu manusia yang lihat tidak bisa. Maka yang tadi apakah tadi bentuk, ya tadi apa kuntilanak itu adalah penjelmaan, bentuk lain yang digunakan ya. Jadi kita tidak bisa apa namanya melihat dia dalam bentuk asli, tapi dia menyamar dan biasanya tergantung otak kita kemana gitu. Betul. Dari kecil diberikan ini pocong, ya jadinya pocong dia gitu kan. Kalau kecil ini kuntilanak, tergantung tadi budaya tadi. Nah maka kita jangan sampai kemudian kita mau apa namanya dengarkan yang begitu ya, sehingga kemudian akhirnya terus hidup kita itu kena obsesi setan terus menerus. Demikian. Astagfirullahaladzim. Ini wallahu a'lam bishawab nih. Jadi penjelasannya tadi juga sebenarnya masih agak-agak meragukan juga ya. Karena kalau kita bicara masalah tentang jin ini yang jelas tadi bentuknya adalah bentuk penampakan. Bukannya bentuk aslinya. Karena kalau bentuk aslinya jin gak begitu bentuknya. Kalau itu kan kalau di Indonesia kan domennya kan begitu pakai baju putih, pocong gitu ya kan. Gelantungan. Di Makassar gak ada kuntilanak. Gak ada, adanya apa tuh? Gak ada, kuntilanak gak bisa naik pesawat ke Makassar. Jadi di Makassar gak ada kuntilanak. Namanya apa kalau di Makassar? Kalau di Makassar paling ada parakang. Parakang. Gitu, iya. Popo. Itu apa ya? Lain lagi tuh bentuknya. Bentuknya beda lagi. Sebenarnya sama aja namanya kali ya. Beda lagi. Ya Allah. Lain budaya, lain setannya. Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Habib nih buat jamaah yang ada di rumah juga nih. Kita lanjutkan lagi, saya masih punya video lagi nih ya. Ada sosok penampakan. Wah ini lagi nih. Penampakan kali ini berbeda sama yang tadi. Kalau tadi di hutan. Tapi penampakan ini di sekitar mimbar masjid.